Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Hajah Ida Komalasari MPD selaku dosen dari mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang COVID-19. COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti pernapasan akut berat. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia pertama muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit kepada spesies-spesies yang lain atau hewan-hewan yang lain termasuk manusia. Nah, jadi COVID-19 ini pertama muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Terus disebabkan oleh virus yang ada di hewan dan menjangkit ke hewan yang lain maupun binatang yang lain dan juga menjangkit kepada manusia. Penularan COVID-19 dari satu orang ke orang lain melalui percikan droplet dari saluran pernafasan yang dihasilkan saat batuk atau bersin. Nah, jadi penularan COVID-19 ini caranya dengan cara pada saat seseorang sedang bersin maupun seseorang saat batuk, dia memercikan cairan tersebut, nah sehingga dapat menyebabkan seseorang yang mendekat atau terkena cairan tersebut tertular COVID-19. Nah, sedangkan jarak jangkauan droplet ini biasanya dapat 1 meter. Makanya acuan dari pemerintah itu kita harus menjaga jarak 1 meter begitu. Droplet bisa menempel di benda namun tidak akan bertahan lama di udara. Nah, artinya dia kalau di benda itu tahan lama, tapi kalau di udara dia tidak bisa bertahan lama cairan tersebut yang dihasilkan dari batuk dan bersin tadi. Orang yang terinfeksi COVID memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, hidung tersumbat, sering kelelahan, kehilangan rasa pada saat mencicipi makanan, kehilangan bau, bahkan bau yang sangat menyengat. Data yang saya dapatkan update terbaru tanggal 27 Oktober 2022 untuk 234 negara ada 626.090.018 orang yang tertular dan 6.544.556 korban jiwa. Dan untuk negara kita sendiri, negara Indonesia, ada 6.481.749 orang yang positif, ada 6.301.694 korban yang sembuh, dan 158.522 orang yang meninggal dunia. Pandemi COVID-19 memberikan dampak positif dan dampak negatif pada bidang ekonomi dan bidang pendidikan. Dampak negatif COVID-19 terhadap ekonomi sangat terasa karena hal ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Salah satunya tersedatnya kebutuhan primer manusia. Karena negara akan terbebani jika harus menanggung semua kebutuhan pokok penduduknya. Selain itu, daya beli menurun, biaya pendidikan meningkat, dan harga barang naik. Salah satunya misalnya hand sanitizer, harga masker, obat-obatan, pengukur suhu tubuh, terus sabun cuci tangan, dan seterusnya. Dampak positif COVID-19 terhadap ekonomi ialah pengeluaran masyarakat berkurang. Pengeluaran masyarakat berkurang, hemat biaya transportasi karena aktivitas yang dilakukan hanya di rumah saja. Terus kemudian
Dari sisi media seperti YouTube, Spotify, Netflix, dan lainnya juga meraup keuntungan besar. Karena masyarakat dari berbagai kalangan termasuk juga dunia pendidikan pada saat ini ketika di rumah, mereka sebagian besar adalah menggunakan media tersebut, membuat keputusan dengan mengubah sistem proses pembelajaran menjadi daring atau online. Nah, jadi ketika pemerintah membuat keputusan untuk menjadikan sistem pembelajaran secara daring ataupun online, sehingga dapat menyebabkan keuntungan besar untuk berbagai media seperti YouTube tadi dan lain sebagainya. Dampak negatif COVID-19 terhadap dunia pendidikan yaitu mengharuskan pemerintah mengambil keputusan mendadak dengan cara melibatkan atau menggantikan sistem pembelajaran yang awalnya dari sekolah menjadi daring atau di rumah saja. Peralihan cara pembelajaran ini memaksakan berbagai pihak untuk mengikuti keputusan yang ditetapkan pemerintah tersebut. Nah, sehingga dapat menyebabkan berbagai masalah baik bagi guru, dosen maupun dari mahasiswa atau murid tersebut. Nah, masalahnya adalah penguasaan dosen dan guru itu masih rendah. Nah, terus keterbatasan jaringan internet, kotanya yang belum memadai, terus eh, jaringan internetnya tuh tidak stabil. Nah, sehingga eh, pada saat pembelajaran itu tidak berjalan dengan lancar dan juga berisiko anak putus sekolah. Dampak positif COVID-19 terhadap pendidikan ialah menambah peran orang tua dalam proses kegiatan belajar anak-anaknya. Pengetahuan teknologi terhadap guru atau dosen maupun siswa atau mahasiswa bertambah. Nah, dengan adanya eh, pembelajaran tadi ya, dengan adanya kegiatan di rumah saja tadi. Nah, pengetahuan orang tua akan bertambah, pengetahuan teknologi tentunya. Terus hubungan antara orang tua dan anak juga akan bertambah. Nah, selain itu, pemerintah lebih peka terhadap pendidikan yang saat ini menggunakan sistem online. Dengan banyaknya korban jiwa dan masalah yang dihadapi dengan adanya COVID-19 ini yang merugikan berbagai pihak, berbagai masyarakat, berbagai bidang, berbagai kalangan, upaya pemerintah untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini dengan melakukan vaksinasi besar-besaran. Vaksin tersebut sebelumnya sudah dipertimbangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau biasa kita sebut dengan WHO. Selain dengan vaksinasi, upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona yaitu dengan mengarantina orang yang tertular COVID-19, perbatasan perjalanan, pemberlakuan jam malam, himbauan menggunakan masker, himbauan menjaga jarak, dan sering mencuci tangan, serta menerapkan sistem pembelajaran pendidikan secara online tadi. Dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan permasalahan yang sangat besar ini, hingga pada akhirnya di tahun 2022 masyarakat Indonesia sudah memulai pada konteks new normal, di mana masyarakat sudah bisa kembali melaksanakan atau kembali pada kehidupan normal, tapi dengan ketentuan untuk mengenakan masker ketika keluar rumah dan tetap menjaga jarak. Selain upaya yang dilakukan pemerintah, kita juga sebagai masyarakat juga harus berusaha untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, seperti itu. Percuma kalau pemerintah berusaha untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini kalau diri kita sendiri itu tidak berusaha juga. Nah, terus cara untuk mencegah penyebaran COVID-19 dari diri kita sendiri yaitu dengan cara menerapkan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Selain itu, ketika batuk atau bersin, kita harus menutup dengan pergelangan maupun menutup menggunakan tisu. Terus kita juga tidak diperbolehkan untuk memegang hidung, mulut maupun area mata pada saat tangan kita tidak bersih atau pada saat tangan kita tidak dicuci. Lindungi diri sendiri, keluarga yang kita sayangi, dan orang-orang yang di sekitar kita agar COVID-19 ini cepat selesai. Demikianlah gagasan yang saya sampaikan.
mengenai COVID-19. Semoga kita semua sehat selalu. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.